Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari dari kelas 2 SIC. Baiklah, pada pertemuan ke-11 ini saya akan membuat seeder setidaknya 100 data di semua CRUD saya. Terus saya akan menerapkan pagination, filter, dan search di seluruh CRUD saya. Nah, di sini sebelum saya menambahkan pagination, filter, dan thread, saya membuat seeder dulu, yaitu di mana seedernya ini berelasi dengan warga, fasilitas umum, dan insert ke peminjaman fasilitas. Ini kan saya akan memerlukan data 100, setidaknya 100. Jadi di sini saya menggunakan for ini biar datanya lebih dari 100. Terus untuk untuk daftar namanya saya menggunakan nama Indonesia, di nama laki-lakinya udah saya buatkan seperti ini. Terus untuk nama perempuannya juga berbasis nama Indonesia. Terus di daftar fasilitas namanya tuh dia terdiri dari ini aja: aula serbaguna, balai pertemuan, laporan olahraga, gedung serbaguna, ruang rapat desa, dan gor mini atau pendopo desa. Ini tuh dia diambil, warga ini diambil dari data warga. Terus yang ini dari kejadian ID fasilitas umum. Terus yang insert peminjamin juga dia ngambil ke dari data fasilitas. Nah, di public index ini saya menambahkan fitur sort, filter untuk jenis. Dan tuh jika sort ini kalau dia untuk menambahkan nama, like, alamat jika di sort. Dan tuh saya juga menambahkan filter jenis ini, dan di sini saya menambahkan pagination, itu ini dengan 10 pagination. Nah, lalu di fasilitas umum indeksnya saya juga menambahkan sort dan filter. Terus ini untuk sort, ini untuk sort, dan ini untuk filter jenis. Terus pada bagian ininya juga saya menambahkan pagination. Selanjutnya di peminjaman. Di public index-nya nih, saya menambahkan sort dan filter. Nih. Terus ini untuk sort-nya. Ini untuk filter status, dan ini untuk pagination-nya, itu 10. Terus pada peminjaman fasilitas di kelas indeksnya, saya juga menambahkan fitur sort dan filter status. Terus filters recent. Terus di bawahnya juga saya menambahkan pagination. Selanjutnya pada pembayaran fasilitas, di mana di kelas public vision index-nya saya menambahkan filter sort, ini untuk sort, ini untuk filter, ini juga untuk sort-nya, filter metode, dan ini untuk pagination-nya. Terus di kelas di CRUD pembayarannya saya juga menambahkan indeks. Ini untuk sort-nya, ini untuk result-nya, dan ini untuk pagination-nya. Dan di kelas pembayaran ini saya juga membuatkan seeder, yaitu
Seedernya ini berelasi dengan peminjaman, di mana saya udah membuat peminjaman tadi, dan itu datanya sudah saya terapkan menggunakan 100. Terus selanjutnya pada kelas peminjaman, udah. Terus pada kelas user juga gitu. Di bagian public indeksnya ini saya menambahkan sort, filter, ini juga. Dan pagination-nya sudah menerapkan 100. Terus pada bagian indeksnya, saya juga menambahkan sort, ini juga, dan tombol resort, dan ini untuk pagination-nya. Terus di seeder user-nya, saya juga udah menerapkan 100 data, tapi user utamanya ini tetap nama saya, tetap password yang ini, tetap nama saya, yang lainnya tuh cuman kayak ngikut aja gitu. Terus di controller warga juga saya buatkan di publish index-nya untuk sort, filter, dan ini untuk sort, filter untuk RT, filter untuk RW, dan ini untuk pagination-nya. Terus pada kelas indeksnya juga saya buat ini untuk ini untuk sort dan ini untuk pagination-nya. Nah, sekarang kita cek apakah dia masuk. Ini kita cek di Chrome dulu ya. Ini kita refresh dulu. Ini untuk fasilitas umumnya. Nah, ini dia udah masuk. Udah menerapkan showing 100 data dan ininya 10 ya. Soalnya kita cari nama atau alamat. Kalau kita cari alamatnya, kita cari nama aja ya. Balai pertemuan. Isinya untuk jenisnya, misalnya kita mencari untuk jenis apa yang mau kita cari kan. Nah, kita cari untuk semua jenis balai pertemuan, kita filter. Nah, ini yang untuk balai pertemuan jenisnya, balai pertemuan. Coba untuk kita cek di kelas peminjaman juga sudah saya buat menerapkan 100. Coba kita cari nama Lia Rahmawati. Oke. Di sini kan ada katanya semua status menunggu disetujui ditolak. Karena di sini saya disetujui ditolak. Kita pilih untuk semua, kita cari. Nah, di sini ada Lia Rahmawati Gedung Serbaguna, dia disetujui. Coba kita ganti disetujui. Dia bakal tetap nampil. Kalau kita gantinya menunggu, dia nggak bakal ada nama Lia ini. Karena Lia itu disetujuin tadi. Lalu kita reset untuk kembali ke awal. Lalu di kelas pembayaran juga sama. Juga sudah saya tetapkan. Terus kita cari. Namanya Rina. Kita cari. Nah, sini ada 3 yang namanya Rina. Tapi dia tanggal pembayarnya beda-beda. Dan nama fasilitas yang dipinjamnya juga beda-beda. Kita reset. Terus di data warga juga sama, udah saya terapkan 100.
Coba kita cari nama atau alamat. Katanya kita masukkan aja nama Lia. Kita pilih aja semua RT dan semua RW. Kita cari. Di sini kalau kita pilih semua RT dan semua RW, dia ada 6 data nih. Jadi biar kita itu ada kelas user. Di sini kan banyak kan, ada 101. Tapi satu aja user yang saya pakai itu, yaitu dengan nama rumah. Kita cari kan nggak tahu nih kita di mana. Nih. Ya. Nah, selanjutnya kita klik SSH. Terus kita on the web. Lalu kita masuk ke terminalnya. Nah, di sini kita suruh login dulu dengan nama kita. Kita masukkan password. Lalu kita masuk dulu ke direktori www. Lalu kita masuk ke direktori project kita. Lalu kita git pull. Nah, di sini saya udah menggit pull sebelumnya, jadi dia datanya nih udah masuk. Lalu langsung aja kita ke migrant. Nah, berhasil di sini. Lalu kita seeding. Di sini saya udah seeding dengan kelas free user, create fasilitas dan peminjaman, dan create pembayaran fasilitas. Di sini seedingnya semua berhasil. Nah, di sini kita cek dulu di serversnya, di Alwas Data. Kita cek dulu apakah datanya udah masuk. Lah di kelas fasilitas. Di fasilitas dia udah masuk juga 100. Di kelas peminjaman fasilitas juga udah masuk. Di kelas pembayaran fasilitas juga udah masuk. Di kelas data warga juga udah masuk. Di kelas user juga udah masuk. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.